Saya bermaksud sebetulnya yang pertama menengok karena sudah lama tidak datang di Sekolah Harapan Bangsa. Itu yang pertama, karena ada wisuda yang perdana dari anak-anak SD. Selamat ya buat kalian ya. Kok kayaknya kurang semangat. Kayaknya lagi bingung SMP-nya mau kemana gitu ya. Terus yang kedua, saya sebetulnya pengen tengok juga bangunan asrama guru yang nantinya akan buat train atau melatih guru-guru spesial untuk ke timur ya. Nah itu, tapi nggak tahu kenapa biasa kan mesti ada pakai hemat, jadi sekalian disuruh share di apa ini namanya ya, memberi legitimasi buat anak-anak yang sudah lulus dan kemudian juga bukti pada ucapan syukur. Nah, saya mungkin share saja, tidak spesifik khotbah karena saya yakin wajahnya sudah sering dikhotbahin. Nah, tinggal praktek saja sebetulnya ya, mungkin bosan dikhotbahin, tinggal praktekkan saja. Tapi ya sedikit share kembali ke prinsip firman tentunya ya. Saya ucapkan selamat buat Sekolah Harapan Bangsa karena saya yakin 10 tahun itu bukan waktu yang gampang ya. Artinya dalam proses pergumulan ya, tetesan air mata dan banyak hal yang terjadi. Nah, saudara punya seorang pemimpin, mentor yang saya tahu sudah teruji ya, ya maksudnya dengan Vera istrinya itu mereka orang-orang yang memang punya hati ya, punya hati melayani, punya hati buat generasi dan sebagainya. Karena saya bergaul sudah cukup lama, belasan tahun kira-kira ya. Jadi waktu kemudian saya tahu perkembangan yang ada, saya kemudian berkata kalau saya diizinkan untuk mengambil bagian kecil, ya bisa saya memberi sebuah kontribusi, sebuah kebersamaan untuk ke depan lebih tajam lagi buat terutama buat pendidikan. Saya merasa bersyukur sekali buat kesempatan dan kepercayaannya ya. Nah, saya ingin coba share beberapa hal saja karena saya yakin bahwa pertempuran ke depan tidak mudah dihadapi. Tapi saya yakin banget bahwa ternyata metode Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Metode Tuhan adalah manusia. Ya. Jadi Tuhan itu metodenya cuma satu, manusia. Ya. Makanya kalau kita lihat Pengkhotbah 1 ayat yang keempat misalnya ya, bahwa generasi yang satu pergi, generasi yang kedua, generasi yang berikutnya pergi, tapi bumi tetap ada. Nah, kita tahu bahwa bumi adalah itu geografis, itu ciptaan Tuhan. Ya, kalau dunia kan itu bicara tentang sistem sebetulnya. Makanya kalau Yesus berkata, kamu jangan menjadi serupa dengan dunia, itu berarti bicara tentang sebuah sistem. Ya, sistem ketamakan, sistem korupsi, sistem pengkhianatan dan sebagainya. Tapi Alkitab berkata bahwa generasi yang satu pergi, generasi yang berikutnya datang. Ya, itu dia. Yaitu kata yang dipakai, keturunan yang satu pergi, keturunan yang berikutnya datang. Tetapi bumi tetap ada. Artinya bahwa memang bumi adalah tempat di mana God will be done. Ya, kehendak Allah itu terjadi. Nah, untuk dia melakukan kehendaknya, memang tidak ada cara lain, yaitu selalu lewat generasi, selalu lewat manusia. Ya. Makanya sementara banyak orang cari metode, sebetulnya metode Tuhan itu manusia. Ya, makanya kalau Bapak Ibu melihat selalu di Alkitab gini, ya, aku mencari di tengah-tengah kamu seseorang, ya, seseorang manusia. Mataku menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada seseorang yang bersungguh hati kepadaku. Jadi Tuhan itu selalu metodenya tidak pernah lain, manusia. Ya, makanya kita tahu, para guru pasti tahu lah, dalam prinsip pendidikan, hal yang utama adalah orangnya. Kalau guru dan murid nggak ada, ya mau modul hebat, mau program hebat nggak akan pernah jalan. Ya, saya kalau melihat beberapa contoh misalnya ya, seperti yang sekolah anak rimba itu, si Butet Manurung ya. Wow, walaupun secara fasilitas nggak ada, tapi apa yang terjadi? Siapa nggak akui bahwa orang ini kemudian menarik perhatian dunia, bayangkan. Dia terakhir dapat award sebagai seorang yang cukup berpengaruh di Asia. Ya, dia dapat award, saya akan lupa namanya apa, ada di Filipina. Dan dia diakui oleh dunia bahwa orang ini sangat berpengaruh, bayangkan. Padahal kalau ngomong fasilitas, sekolahnya di alam. Ya, makanya saudara sebetulnya punya pemimpin seperti Pastor Otiam
dia punya konsep yang berbeda soal pendidikan. Ya, nggak fokus pada hanya soal fasilitas, itu bonus saja menurut saya. Tapi lebih kepada esensi yang harus dikejar. Nah, siapa yang tidak sangka kemudian seorang Butet Manurung kemudian mempengaruhi dunia pendidikan terutama dan dapat legitimasi dari dunia pendidikan bahwa dia kemudian berhasil dengan apa yang dia lakukan. Nah, kembali lagi ke situ. Nah, saya ingin share saja beberapa hal ini karena cukup penting. Sebab persoalannya sekali lagi ini, kalau kita tidak fokus kepada manusianya, ya semuanya nothing, ya nggak ada artinya sama sekali. Ya, saya cukup terkejut. Ada teman saya seorang konselor di bidang pranikah, ya jadi pranikah. Dia berkata begini sama saya lagi prihatin, sebab ada di sekolah yang fasilitasnya hebat, semuanya hebat, ya bahkan olahraganya saja bisa berkuda, coba bayangkan. Wah, kalau olahraga berkuda berarti ya nggak main-main kan? Ya kalau sekolah olahraganya saja berkuda, berarti nggak main-main. Ya dong, loh, olahraganya saja berkuda, coba bayangkan. Ya kalau beberapa sekolah kan olahraganya kejar kambing misalnya, nah itu lain lagi itu. Ya berarti ini pada pengembangannya cukup luas. Kalau olahraganya sampai berkuda, kuda itu kudanya saja, harga kan per kuda bisa minimal katanya kalau dari New Zealand, dari Australia bisa 400 juta, ya kan? Kalau kuda dari sana bisa segitu. Nah kalau olahraganya saja berkuda berarti fasilitas yang lain sangat luar biasa. Tapi yang begini Bapak Ibu memprihatinkan saya, bahwa ternyata di situ orang-orangnya. Bahkan dia berkata begini, ada beberapa puluh anak yang kemudian, waduh kacaunya luar biasa. Mereka rombongan, ini saya nggak ngomong jorok ya, bisa rombongan ke tempat prostitusi untuk menyerahkan keperjakaan mereka, padahal masih muda-muda. Jadi teman saya yang ada di bidang konseling pernikahan, waktu mendengar ini, dia terpukulnya luar biasa, bayangkan. Jadi ternyata apa saja fasilitas bisa hebat, kalau nggak fokus lagi ke manusianya ya percuma. Ya, makanya saya berharap banget bahwa Yayasan Pendidikan dari GPIA ini, terutama Sekolah Harapan Bangsa, jangan sampai tergoda pada yang lain. Ya, tergodalah pada hal yang esensi, jangan tergoda pada yang lain. Tapi tergodalah, kita harus tergoda. Tergoda itu membuat orang punya passion. Ya, kalau orang punya sebetulnya begini, tergoda itu kan tergantung negatif atau positif. Ya, ke positif kita harus tergoda. Tapi jangan tergoda ke yang negatif. Ya, tergoda itu membuat kita punya apa ya? Punya ya kalau bahasa kasarnya ada nafsu liar, ya. Ya maksudnya bukan dalam pengertian negatif tuh. Tergoda untuk melakukan yang terbaik, bukan tergoda untuk yang jelek, ya. Tapi tergoda untuk terus ada pada esensi yang terbaik. Nah, saya kaget, Amerika itu di negara yang sebetulnya berdiri pada prinsip manusia kita. Misal, saudara pasti pernah tahu seorang presiden Amerika yang merumuskan undang-undang dasarnya Amerika. Namanya adalah Abraham Lincoln. Ya kan? Nah, Abraham Lincoln itu sebetulnya punya orang tua yang saya baru tahu. Itu orang tuanya benar-benar fokus kepada hal yang esensi. Orang tuanya Abraham Lincoln adalah dua orang hebat. Namanya yang pertama adalah Thomas Lincoln dan Nancy Hanks. Jadi Thomas Lincoln dan Nancy Hanks ini adalah pasangan suami istri yang memang cinta Tuhan. Lah mereka itu bertemu dalam sebuah acara retreat, dilawak oleh Tuhan begitu dahsyat. Ya, itu waktu saya baca ceritanya, kenapa orang ini Abraham Lincoln begitu berpengaruh? Karena memang dasar fondasi pendidikan impartasinya betul-betul luar biasa. Sampai kemudian anak ini menjadi anak yang memang punya pengaruh yang luar biasa untuk ke depan buat Amerika terutama ya. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita kembali ke seorang yang menurut saya sukses. Orang ini namanya Salomo. Ya, kalau ada tokoh motivator hebat yang kalau dia mengadakan seminar motivasi itu diakui oleh orang dunia, waktu eranya dia adalah Salomo. Salomo itu seorang penyelenggara acara motivasi yang hebat. Jadi sekarang kan banyak tuh seminar motivasi kan, seminar apalah tentang motivasi. Salomo itu seorang motivator hebat, tapi nggak hanya itu, dia seorang raja sukses. Ya, cuman dia jatuhnya karena 3 hal kan. Ya, Salomo itu jatuh karena 3 hal. Yang pertama karena terlalu kaya. Ya, orang kalau terlalu kaya bahaya ya. Makanya yang berpikir mau terlalu kaya, tolong berpikir ulang. Ya, nah, sebab kalau terlalu kaya nanti sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar tapi bisa tapi sukar.
Sukar loh, orang terlalu kaya masuk kerajaan Allah, tapi bisa. Bisa, tapi sukar. Sukar, tapi bisa. Nah, kalau sukar bisa, tapi sukar. Ya kan? Nah, orang ini terlalu kaya, yang kedua, terlalu pinter. Pinter banget. Sampai katanya, orang ngomong gini, dia bisa ngomong sama binatang katanya. Ya sebetulnya enggak sih. Cuma memang terlalu pinter, orang ini terlalu pinter. Tapi yang ketiga, nah ini yang membuat dia jatuh. Nafsunya terlalu besar. Coba bayangkan, dia punya istri yang asli 300, selirnya 700. Coba bayangkan. Jadi yang mau berpikir ke sana, tolong berpikir ulang lagi ya. Sebab orang ini coba luar biasa kan, 300 yang asli, 700 yang selir. Jadi kalau dia ketemu istri pertama, nanti besok lagi istri yang pertama lagi, itu kira-kira butuh lebih dari 2 tahun. Coba bayangkan. Coba mau cari yang keriting, lurus, separuh keriting, separuh lurus, putih, separuh hitam, belang-belang, semuanya ada itu. Ya. Tapi orang ini, memang orang ini diakui sebagai orang yang punya pengaruh. Nah saya kaget, satu kali dia ternyata ngomong soal pendidikan. Soal di Mazmur 127, coba tampilkan ayat yang pertama. Ya, anak-anak perhatian sebentar ya. Om ngomong gak lama-lama ya. Nanti terus kita makan bersama. Oh enggak ya, mau saya mendahului gak ada makan bersama ya. Gak, kalian akan tampil bersama-sama. Wah jadi saya mendahului panitia kalau nggak ada makan bersama. Ya maksudnya bayar sendiri-sendiri ya makan bersama. Mazmur 127 boleh Pak Peter? Ayat, nah ini dia, ayat pertama. Nah ini yang dia katakan. Ini sebetulnya bicara tentang ini. Jadi yang dibangun harus rumah dulu baru kota, jangan dibalik. Makanya maaf ya, yang nggak usah maaf. Guru-guru kalau rumahnya sendiri tidak benar, nggak mungkin bisa membangun kota. Saya ulangi ya, guru-guru kalau rumahnya sendiri nggak benar, bagaimana bisa membangun kota? Lupakan. Ya, dia tahu prinsip kekuatan pendidikan harus dimulai dari rumah. Oh iya, sekolah yang terbaik itu memang sekolah di rumah. Sebetulnya Bapak Ibu tahu nggak? Pendidikan model titipan-titipan di luar itu sebetulnya dasarnya kan gini, karena orang males mengambil tanggung jawab, diserahkan. Jadi saya khawatir orang itu melempar tanggung jawab supaya anaknya benar nih, diserahkan tanpa berani mengambil tanggung jawab. Nah itu bahaya. Ya, saya ulang lagi, jangan melempar tanggung jawab untuk kita lari dari tanggung jawab supaya anak kita benar, tapi kita nggak mau ambil tanggung jawab. Wah itu bahaya. Karena Salomo sendiri berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang percaya katakan amin. Oke. Nah ternyata begini, bahwa semua harus dimulai memang dari family. Ya, makanya sekali lagi guru-guru kuatin pada titik ini. Sekolah harus dikuatin pada titik rumahnya, keluarga. Ya, kalau ini tidak kuat ya susah. Sebab ini prinsip. Ya. Nah, kita sadar kenapa ini penting, karena kita sedang membangun bukan yang biasa, bukan membangun yang biasa. Ya. Nah, membangun generasi itu tergantung dari sebetulnya kualitas apa yang kita miliki untuk membangun. Ya, kalau ngomong bangunan gini, bahannya apa sih? Ya kan? Soal kalau kita tidak punya hal yang excellent, ya kita mau membangun apa dalam kehidupan? Semua kita itu saya sebut dengan para builder. Kita ini we are the builders. Kita ini para pembangun. Ya, hidup ini kan membangun kan? Ya tergantung saudara membangun apa, untuk siapa kita membangun, bagaimana caranya kita membangun. Nah, oke ya. Bahwa kita harus sadar bahwa kita ini membangun. Nah, kualitas yang kita bangun itu tergantung dari, yaitu dia kualitas yang kita miliki, bahan yang kita miliki, dan banyak hal yang harus kita pikirkan sama-sama. Nah, dari ayat ini saya coba lompat langsung dari Pak Petri ke ayat, mungkin ke ayat 3 sampai ayat 5 kali ya. Kalau yang berikutnya kan itu orang-orang yang dikasih Tuhan tidur saja disediakan roti, gitu ya. Nah ini dia, wow. Ini sebetulnya bicara tentang pertempuran hidup yang sangat luar biasa. Ya, saya lagi sedih banget. Saudara tahu,
human trafficking, perdagangan manusia dari tahun 2000 sampai tahun 2012 itu jumlahnya bisa mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Bayangkan, ini silent killer Bapak Ibu. Cuman kan orang gak banyak teriak. Saya ulangi ya, human trafficking, perdagangan manusia di seluruh dunia itu hampir dari tahun 2000 sampai 2012 jumlahnya hampir di atas 200 juta. Dan ternyata ini banyak dari korban ini, mayoritas yang ada adalah wanita dan anak-anak. Wow, mayoritas ini. Kalau saudara tahu kasusnya itu beberapa hari, saya lagi beli Tempo tapi belum sempat baca ya. Ya, menurut saya salah satu majalah yang masih waras itu Tempo, yang masih waras ya dalam tanda petik. Ya, menurut saya sih masih waras lah, karena kepentingannya nggak ada, lebih objektif begitu ya. Cuman ya tajam kalau ngomong, makanya bikin telinga orang yang mendengar, yang punya kepentingan bisa panas. Tapi Tempo lagi mengangkat isu utama nasional kita kan, yaitu pengungsi Rohingya. Bapak Ibu tahu, nggak main-main. Itu ribuan orang masih terapung-apung sekarang di Laut Sumatera atas sana. Saya bersyukur bangsa kita ini bangsa yang empatinya cukup kuat. Ya, walaupun terjadi perdebatan, karena itu membebani negara sebetulnya. Wah, tapi saya kaget, mayoritas dari pengungsi itu memang kebanyakan anak-anak dan perempuan. Ngeri ya, luar biasa. Oh ini nggak main-main. Ini pertempuran yang memang tidak gampang. Ya, makanya sebetulnya bicara tentang pendidikan ini pertempuran, Pak. Oh pertempuran. Dan jangan berharap untuk kemudian mengejar apa, laba, uang dan sebagainya. Ini pengorbanannya memang nggak main-main. Sebab gini, ya tujuan kita bukan untuk hal yang ada di sini nanti. Tujuan akhirnya untuk kekekalan. Karena ini menggenapi seperti tadi pengkhotbah 1 bahwa generasi datang, yang satu generasi yang lain pergi, tetapi bumi tetap ada. Karena memang itulah tempat di mana kita melakukan kehendak Allah. Jadi sorry kalau kita berpikir hanya materi, duit ya, wow, nggak bisa ke sana. Ya dong, nggak bisa ke sana. Saya sadar ini pertempuran yang tidak gampang, ini pertempuran yang tidak mudah. Bayangkan, karena ini sebetulnya sedang menggenapi semua hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan ke depan. Ya, nah ini dia. Sesungguhnya anak-anak lelaki, saya bahasa Indonesianya diterjemahkannya son. Padahal dalam bahasa Inggris, terutama King James, itu muncul kata children. Artinya ini bukan gender, tapi ini anak-anak betul-betul, laki dan perempuan. Ya, kalau sudah lihat bahasa Inggrisnya, ini dia. Nah, kembali lagi ke bahasa ibu. Nah, ada ya itu, saya cuma mau beritahu aja bahwa itu ditulis kata children, bukan anak laki-laki. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah apa? Suatu upah. Nah, ayat yang keempat, coba ayat yang keempat. Nah ini, yaitu yang tadi saya katakan, ini konteks pertempuran. Seperti anak-anak panah di tangan siapa? Pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Yang saya kaget, hubungannya kok dengan ekaleo, pintu gerbang, ayat yang kelima. Nah ini dia. Pak, jadi harapan bangsa ini Pak Otian itu sebetulnya lagi membangun kekuatan pintu gerbang buat kota Pati itu kan. Nggak ngomong agama, tapi ini ngomong kesejahteraan kota. Aneh ya? Ini Salomo ini kan jagoan strategi, petempur hebat, orang sukses, motivator. Oh, orang ini punya hikmat kan ada 3, Pronesis, Sunesis, dan Sofia. Itu 3 jenis hikmat kan. Jadi kalau ngomong wisdom itu Salomo punya 3 jenis wisdom. Pronesis itu gini, bisa berpikir untuk ke depan 10-15 tahun ke depan. Itu pronesis. Itu strategi ke depan namanya pronesis. Kalau strategi menengah kira-kira 1-5 tahun itu namanya sunesis. Tapi kalau strategi harian itu namanya Sofia. Ya, nggak pakai lajuba ya. Lajuba habis lagi ya. Bahwa ada 3 jenis sifat kan. Pronesis, cara berpikir ke depan. Kemudian itu sunesis, cara berpikir tengah, dan Sofia, itu strategi harian. Itu 3 jenis hikmat. Dan orang ini memiliki. Tapi yang luar biasa dia menemukan ternyata pertempuran ini. Berbahagialah orang
orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di mana? Itu gerbang kota. Nah, dari sini muncul kata ekalio, eklesia. Sudah tahu, zaman dulu kan kota kan, ya saya sedikit memberi informasi ya. Kota itu harus ada tembok, ya di blok tembok. Nah, makanya kata politik itu berasal dari kata politia, bahasa Latin. Politia artinya membangun tembok supaya rakyat di dalamnya itu sejahtera. Ini tembok bukan tembok denominasi atau tembok Babilonia, bukan. Tapi memang kata politia itu dari kata itu muncul kata politik, makanya jangan alergi dengan politik. Sebetulnya ya, tergantung kalau kita berpikir kesejahteraan bagus, cuman kan politik sekarang politik kekuasaan, makanya menyengsarakan orang akhirnya. Seharusnya berpikirnya kesejahteraan, kita kembali ke situ. Nah, zaman dulu itu kota ada tembok sekeliling, gitu Bapak Ibu. Nah, kota itu hanya punya satu pintu, itu yang disebut dengan pintu gerbang. Nah, keluar masuknya dari situ, makanya begitu musuh menduduki pintu itu, ya kota itu tertawan. Ya, misal dua raja-raja 7. Ya, waktu Samaria dikepung oleh Ben-Hadad. Nah, Tuhan memakai orang-orang yang ada di pintu gerbang, yang Tuhan pakai orang biasa, namanya 4 orang kusta. Aneh ya? Begitu mereka jalan, masuk bergerak, kepedulian menggerakkan mereka. Suara kaki mereka dibuat Tuhan seperti tentara besar. Orang ketakutan semua. Begitu pintu gerbangnya dibuka, rakyat jadi kemudian panen raya. Cuman kan perwiranya raja ngomong gini, sekalipun Tuhan membuka tingkap di langit, itu tidak mungkin terjadi. Dia mati terinjak-injak di pintu gerbang. Ya, kita tahu ya, cuman sekedar mengingatkan saja bahwa inilah kekuatan ini. Nah, ternyata pendidikan tuh ini pertempuran di sini. Makanya waktu Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih yang dipanggil keluar dari gelap menuju kemana? Terang. Nah, itu bicara sebetulnya ekalio. Sebab ini di pintu gerbang inilah harus ngumpul para ahli kota, ahli ekonomi, ahli hukum, ahli pendidikan, ahli pemerintahan, ahli art, ahli seni, semuanya ngumpul di sini untuk kemudian ini menjaga kota. Nah, ini generasi. Nah, saya tarik beberapa prinsip supaya ini menjadi sebuah pemikiran kita bersama ya. Ya, sedikit saja beberapa prinsip. 2 saja saya tarik. Yang pertama, bahwa kunci kesuksesan generasi, ya saya kalau ngomong ini pendidikan, harus kembali ke, coba Pak Patrick ayat yang ke-4, naikkan lagi ke atas sudah. Nah ini dia. Kalau pendidikan tidak di tangan para pahlawan, keluarga tidak di tangan para pahlawan, gak akan kuat. Semua negara yang hebat itu selalu punya pahlawan. Gak mungkin. Saya ulangi ya, saya ulangi. Ini tiba-tiba kata-kata ini muncul di kepala saya waktu saya lagi duduk tadi. Bahwa semua negara hebat itu selalu pasti ada pahlawan-pahlawan hebat di sana. Nah, kalau saya bicara pahlawan, berarti adalah ini karakter. Ya. Jadi kesuksesan pendidikan itu di tangan para pahlawan, bukan di tangan para orang pintar, di tangan para pahlawan. Ya, kalau bahasa sederhananya ini para guru bangsa sebetulnya. Ya, kalau di keluarga ini para guru keluarga. Bapak Ibu, saya bersyukur loh Indonesia itu masih punya guru-guru bangsa. Saya bersyukur banget. Ya, kalau misalnya Pak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, itu guru bangsa. Kita harus akui itu, ya. Kemudian ada beberapa guru bangsa yang lainnya, banyak lah. Kemudian beberapa orang, ya misalnya Host Cokro Aminoto itu guru bangsa. Ya, kalau ada orang Chinese yang jadi guru bangsa, namanya Laksamana John Lee, itu guru bangsa. Kalau di Manado ada juga guru bangsa, namanya Alex Hari Kaunan, itu guru bangsa. Di Ambon ada guru bangsa yang diangkat oleh Pak SBY menjadi pahlawan karena dia adalah Bapak Puskesmas Indonesia yang menolong banyak orang sakit tanpa kejar uang. Dia kuliah di Belanda, dia pulang untuk kemudian menolong banyak orang, terutama pendidikan di bidang kesehatan. Namanya Profesor Johannes Lemena, itu guru bangsa. Nah, saya menyadari begini, ini nggak main-main, sebab ternyata ini kalau pendidikan tidak di tangan para pahlawan, nggak mungkin bisa hasilkan anak-anak panah yang hebat. Ya, nah bicara pahlawan sekali lagi, saya nggak ngomong gelar.
Saya tidak ngomong soal status manusia, bukan itu isunya. Sebab saya harus katakan buat Bapak Ibu semua, bodoh pinter di hadapan Tuhan itu bukan gelar. Bodoh pinter itu soal karakter. Saya ulangi, bodoh pinter bukan bicara soal gelar, bodoh pinter itu soal karakter kehidupan. Nah, saya berharap di harapan bangsa ini, terutama orang tua, para guru, dia memiliki hati kepahlawanan yang kuat. Ya, pada ada yang amin kayaknya? Oh iya dong. Ya, miliki hati kepahlawanan yang kuat. Sebab kalau Indonesia nggak punya ini, berantakan. Saya kaget. Tahu mantan Perdana Menteri Singapura? Orang hebat yang membangun Singapura. Tahu namanya? Pak Lee Kuan Yew. Dan saya baru tahu kalau dia adalah sebetulnya keluarga ini lahir di Semarang tahun 40-an. Terus tahun 50-an sekian betul desa ke Malaysia. Waktu itu Singapura belum ada. Singapura kan waktu itu masih wilayahnya Malaysia. Ya, kemudian pisahkan mereka jadi negara Singapura, dan kemudian atas saya tahu semua atas anugerah Tuhan, dia kemudian menjadi pemimpin Singapura. Nah, saya nggak cerita itunya, bisa dibaca sejarah. Saya kaget luar biasa. Pak Lee Kuan Yew kira-kira 20 tahun yang lalu, baru dibahas oleh Pak Budiono, mantan wakil presiden. Saya baca tulisannya, saya kaget. Pak Lee Kuan Yew itu kira-kira 20 tahun yang lalu, waktu masih berkuasa jadi Perdana Menteri, dia berkata begini, Indonesia itu bangsa yang rentan pecah. Jadi bangsa kita ini bangsa yang rentan pecah. Nah, dia ngomong begini bukan negatif, mengingatkan saja sebagai negara tetangga untuk negara Indonesia. Tapi ya mungkin dia punya kepentingan juga. Sebab kalau Indonesia ada apa-apa, imbasnya pasti kan ke negara-negara tetangga, termasuk Singapura. Dan dia berkata, Indonesia itu rentan pecah karena 3 hal. Dia berkata, yang pertama, letak geografi kita terlalu jauh-jauh, infrastruktur kita jelek. Makanya kalau ada apa-apa, koneksinya jauh lebih lambat. Itu yang pertama, alasan infrastruktur. Yang kedua, dia berkata bahwa politik kita belum mapan. Suka terjadi lontran-lontran tiba-tiba karena banyaknya kepentingan, banyaknya partai, dan kemudian itu terjadi. Makanya dia usulkan Indonesia seperti parlemen di Prancis, di mana presiden bisa membubarkan parlemen. Tapi itu butuh perjuangan yang gak gampang. Karena dia berkata memang karena keanekaragaman yang luar biasa. Cuman yang ketiga dia berkata begini, saya kaget, bahwa karena negara kita ini sangat makmur alamnya, baiklah, Indonesia itu makmur banget, sampai saya pun suka guyon. Saya tuh makan tomat, batuk tersendak bijinya keluar, dikencingin kambing tumbuh. Coba, loh, ya kan? Itu saking makmurnya. Makanya disamakan, tau nggak, Indonesia itu seperti Myanmar. Cuman beda, Myanmar sampai hari ini repot. Indonesia itu dia berkata seperti Myanmar. Cuman memang Indonesia lebih matang lah untuk beberapa hal, Tapi saya percaya, kalau sampai hari ini Indonesia tetap berdiri, saya yakin ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya? Tapi saya yakin juga di sisi kita, bahwa di Indonesia itu memang masih ada orang-orang yang punya hati kepahlawanan. Tuh, ibu-ibu guru di sini pikir bahwa harapan bangsa ini biasa-biasa. Orang lalu pikir. Ya dong. Coba. Nggak, kita masih punya orang-orang yang ini dia. Bahwa kalau anak-anak tidak di tangan pahlawan, udah mau pinter kayak apa, sudah mau jago kayak apa. Kalau kita nggak punya hati seperti ini, selesai. Berantakan semua. Oh iya, selesai. Ya, sebab ibu-ibu saya beritahu, para guru, bapak juga ya, para orang tua juga, tahu itu enggak, budayawan namanya, jadi lupa, Panca Bahar Bahana. Budayawan hebat. Radar Panca Bahana. Untuk ada begini, karena dia budaya. Radar Panca Bahana. Ya, bacalah buku-bukunya dia. Saya kaget, terakhir dia berkata begini, saya menangis banget waktu dia berkata begini, bahwa yang namanya itu tuh situs porno, terus narkoba, itu memang kalau berpikir generasi, dia berkata saya putus asa, gak ada harapan lagi ke depan, karena ini sudah masuk ke semua lini.
kebaikan masuk ke semua dunia. Nah terakhir sampai ada diskusi ngomong ini, bagaimana kita percaya pada hukum? Karena yang membuat hukum adalah orang-orang yang tidak taat pada hukum. Bagaimana kita percaya? Itu kan pernyataan yang dalam itu. Bagaimana kita percaya hukum kalau yang membuat hukum adalah orang-orang yang semua melanggar hukum? Bagaimana kita percaya pada pendidikan kalau yang membuat modul program pendidikan orang-orang yang tidak terdidik secara karakter? Loh, itu kan dalam. Itu saya waktu mendengar begitu tercacap kuat di hati sebagai seorang pelayan, apalagi saya banyak pergi pendidikan anak muda juga. Ya, saya lagi banyak murid karena anak muda, terutama yang ada di mereka baru rintis bisnis dan sebagainya yang muda-muda begitu kan masih segar, masih apa. Jadi saya mesti harus banyak impartasi yang luar biasa pada mereka. Tapi waktu kemudian ditanya sama Afiani Malik kan, bosnya Metro TV, dia berkata begini, sebetulnya begini, harapan kita cuma satu. Nah ini yang dia katakan. Nah saya berharap ini menjadi peneguhan ya dari apa yang kita sedang pelajari bersama, bahwa ternyata ini harapan kita adalah cuma satu, lewat persaudaraan bersama yang basisnya adalah keteladanan hidup yang kuat. Nah, ya saya ulangi bahwa harapan di bangsa kita adalah harapan ini dia. Kita lewat kebersamaan bersama dengan sebuah impartasi keteladanan yang kuat. Nah, saya berharap banget harapan bangsa memang ya itu dia sesuai namanya, memberi harapan buat bangsa. Kok guru-guru kurang yakin kayaknya nih? Nah, pilih nama ini kan yakin lah, kita akan memberi harapan buat bangsa. Amin. Ya dong, kita memberi harapan buat bangsa. Nah, pahlawan jelas. Pahlawan misalnya bicara apa? Yuk, pahlawan bicara apa? Tuh, coba pahlawan bicara apa? Pengorbanan. Pahlawan bicara apa? Selain pengorbanan. Dan saya ngambil dari idenya Bapak Ibu. Pahlawan bicara apa? Jangan ngambil belum dilakukan yang sudah dilakukan saja. Pengabdian, pengorbanan Pak. Kerja keras, pengorbanan. Pahlawan bicara apa lagi? Keteladanan kehidupan. Ya kan? Pahlawan bicara apa lagi? Kesetiaan pada prinsip. Nah ternyata anak-anak kalau ditanya pahlawan beda. Ya, saya berharap ini, ya saya dari tadi ngeliatin mereka itu, ngeliatin masa depan mereka. Ya, seger-seger sih mereka. Ya, seger-seger. Ya, saya dari tadi ngeliatin mereka, saya berharap ada hal yang luar biasa yang mereka akan lakukan ke depan. Ya kan? Ada hal luar biasa yang akan mereka lakukan ke depan. Nah itu dia. Jadi kembali bahwa anak-anak harus ada di tangan para Bapak. Yang mau katakan amin? Oh yes. Kalau ini nggak ada ya sudah. Nah saya harap guru-guru, para orang tua di sini, yuk miliki hati seperti ini. Indonesia butuh orang-orang yang sungguh-sungguh seperti ini. Nah yang kedua saya akan tutup ya. Yang kedua ternyata memang betul legacy yang paling mulia dalam kehidupan, ya, warisan paling mulia dalam kehidupan itu memang adalah generasi berikut. Nah ini penting ya, bahwa warisan paling mulia ke depan adalah generasi berikut. Saya kaget seorang peneliti berkata begini, bahwa Bapak Ibu tahu hardware anak-anak pasti tidak ini ya. Nah, jadi sebentar ya. Kalian itu punya hardware itu yang diselidiki oleh orang jagoan manusia berkata bahwa hardware manusia itu seumur hidupnya ya untuk pengobatan, untuk apa itu bisa mencapai 6 juta US dollar. Itu untuk hardware-nya saja. Ya, jadi diteliti orang sepanjang hidup sampai usia tertentu sampai mati itu hardware-nya, ya, hardware-nya bisa berharga kira-kira 6 juta US dollar itunya aja. Ini apa sih? Hardware itu perangkat kerasnya ya, luarnya. Jadi misalnya untuk pengobatan apa, untuk perawat apa, untuk makan, katanya sampai seharga segitu. Tapi yang lebih mahal daripada hardware adalah software, otak, pikiran yang di dalam sini.
itu tak ternilai harganya, sangat tidak ternilai harganya, sangat tidak ternilai harganya. Saya tadi sedang membaca buku, belum selesai, tentang pertempuran ke depan. Nah, orang ini berkata begini, saya makin ditemukan bahwa manusia itu diciptakan dengan pola namanya Selem. T-S-E-L-E-M, ya Selem. Katakan Selem Bapak Ibu. Selem itu adalah pribadi yang peringkatnya begitu luar biasa. Itu mendekati kesempurnaan seperti Tuhan. Saya nggak ngomong manusia sama dengan Tuhan, seperti Tuhan. Makanya saya baru tahu kenapa banyak orang disembah, dikultuskan. Karena memang harusnya manusia itu mewakili Tuhan di bumi. Makanya kalau ada misalnya patung-patung kaisar, patung-patung siapa yang disembah-sembah, itu karena manusia itu punya potensi, itu dia. Karena dia adalah representatif. Representatif itu wakil Tuhan di bumi ini. Jadi makanya kalau ada foto-foto disembah misalnya ya, kan biasanya kalau orang Chinese itu ada foto-foto Kong zaman dulu, Ma zaman dulu tuh, ya kan? Saya kadang-kadang kalau ketemu keluarga yang masih begitu tuh kan pasti pasang foto-foto begitu tuh ya. Tapi saya suka guyon, teman-teman kalau lewat ngomong gini, oh Ma, permisi lewat ya, kita guyonan saja. Ya sebetulnya kan enggak, karena begini. Patung-patung yang mirip manusia, maksudnya patung-patung yang dibuat manusia seperti manusia, kaisar dan sebagainya, itu memang idealnya karena manusia itu diciptakan mirip seperti Tuhan. Mirip ya. Saya nggak ngomong sama, not equal, but likeness, seperti Tuhan ya. Bukan equal. Kalau equal sama, kita nggak pernah sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita hanya mirip saja. Jadi begitu luar biasa. Makanya ternyata legacy terhebat dalam kehidupan adalah manusia. Nah, saya itu atas anugerah Tuhan. Saya akan selesai beberapa poin ini. Mungkin hampir 13-14 kali saya ke tanah perjanjian atas anugerah Tuhan. Ya, karena memang kadang-kala pimpin tur dan sebagainya. Atas anugerah Tuhan sekali lagi. Nah, di tanah perjanjian itu ada tempat namanya Hebron. Itu warisannya Kaleb. Kalau kita membaca Ulangan pasal yang ke 14 kalau nggak salah ya. Kaleb itu mendapat warisan namanya Hebron. Ini seorang petempur hebat. Nah, di Hebron itu Bapak Ibu ada satu lembah yang disebut dengan lembah para raja. Ya, lembah para raja. Jadi kuburannya raja-raja itu punya tugu di situ namanya lembah para raja. Nah, di lembah raja itu ada tugu-tugu yang didirikan untuk menghormati para raja. Misal tugunya Daud, misal tugunya Hizkia, misal tugunya Salomo dan tugunya yang lain. Dan yang hebat begini, tugu-tugu ini yang membangun adalah anak-anak yang mereka bina. Makanya nanti guru-guru itu sebuah kehormatan yang luar biasa loh. Kalau anak-anak itu sampai mengingat kita. Wah, itu jauh lebih mulia daripada duit. Itu jauh lebih mulia. Makanya bangsa kita itu kalau ukurannya hanya duit-duit terus berantakan semua. Udah berantakan. Semua persoalan karena ini orang mikir itu kan. Ya, saya yakin guru-guru di sini sudah dilatih. Ya, karena yang melatih kan orang yang memang ya wajahnya saja saya tahu kan. Dia nggak mengejar itu. Nah, kita kan semua dilatih ke situ. Nah, Bapak Ibu yang saya prihatin, begitu kita ada di situ, orang Yahudi yang ngantar kita ngomong ini, lokal guide-nya ngomong ini. Nanti kalau ada orang Ibrani ke tugu ini, tapi ada di satu tugu, tiba-tiba dia lempar batu dan ludahi tugu itu, jangan kaget. Nah, saya kaget, Bapak Ibu tahu, kita diberitahu begitu ketemu satu tugu itu dilempar pakai batu, mungkin diludahi, dihina. Cua dihina begitu. Waduh, gak enak banget. Orangnya sudah mati, tapi sampai hari ini selalu dihujat. Hidup kalau begitu kan gak enak. Mau sugih, mau hebat, kalau gak begitu, buat apa? Tahu tugu itu? Tubuhnya sudah lecak-lecak. Tugu itu adalah miliknya Absalom. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membaca 2 Samuel 18 ayat 18, saya nggak usah membaca karena terlalu panjang. Tapi baca saja. Di 2 Samuel 18 ayat 18, saya percaya prinsip ini. Hidup memang ukurannya bukan panjangnya tapi isinya. Hidup memang ukurannya bukan datang dari mana, tapi nanti perginya. Saya ulangi.
Hidup jangan diukur dari panjangnya, hidup itu diukur dari isinya. Hidup itu jangan dilihat dari datangnya, tapi dilihatlah dari pergi. Saya percaya prinsip itu. Ya, bahwa sekali lagi nggak peduli orang mau panjang kalau nggak ada isi buat apa. Tapi orang juga jangan dilihat dari datangnya. Mau dari keluarga yang sederhana, yang penting nanti perginya meninggalkan apa. Nah, itu yang lebih penting. Nah, yang kasihan dari Absalom. Bapak Ibu tahu, orang ini ternyata punya 3 anak, tapi tubuhnya itu dia bangun sendiri. Nah, semua lihat baik-baik saya. Berapa banyak keluarga sukanya membangun monumen. Ada banyak sekolah yang bagus-bagus, tapi monumen tidak ada movement di sana. Ya, kalau spesifik keluarga banyak pendeta, banyak misalnya hamba Tuhan yang fokus aja membangun monumen, bagus-bagus monumen. Tapi tidak punya movement di sini. Sebab gini, nah ini dia, kasihan ya. Semua, nah ini perhatikan buat para pendidik, buat orang tua, buat kita semua ya. Sebab gini, semua raja-raja itu tubuhnya dibangunkan oleh anak-anak sebagai legacy. Mereka menghormati Tuhan. Coba. Tapi Absalom ini kasihan, tubuhnya dia bangun sendiri. Jadi dia membangun tubuhnya sendiri. Karena apa? Aku ini tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada nama. Padahal Bapak Ibu tahu, kalau kita mundur ke pasal 14 ayat 27, Absalom itu punya 3 anak. 1 anak perempuan, 3 anak lagi, 1 anak perempuan. Dan dia gagal sebagai seorang pendidik. Ya, wow, kasihan. Kalau kita lihat Absalom itu kasihan. Enggak, maksudnya gini, kurang apa Absalom? Ngomong strategi jago, motivator, bahkan gini, dia tuh orator hebat. Dia bicara orang ngumpul, baik kan? Saking gantengnya sampai disebut cantik. Untung di sini nggak ada yang terlalu ganteng, saya lihat ya. Nggak ada yang terlalu ganteng lah. Ya ganteng tapi biasa-biasa lah. Ya, nggak ada. Sebab orang kalau terlalu ganteng bisa jadi cantik loh Pak. Bahaya itu ya. Bril, kamu bersyukur nggak terlalu ganteng ya. Nah, sebab kamu bisa terlalu nanti jadi cantik. Ya ada gantengnya lah, cuma nggak terlalu ganteng. Masih kalah sama saya ya. Udah. Tawanya agak menyakiti hati saya. Nah, maksud saya kan jangan terlalu ganteng nanti jadi. Absalom itu karena terlalu ganteng sampai Alkitab ngomong ini, cukur rambut saja rambutnya jadi rebutan. Padahal itu kalau masuk hidup, oh itu bisa pilek sebulan loh. Itu rambutnya jadi rebutan, bersih kulitnya dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki. Saya lihat ada orang gagah-gagah panuan juga ternyata. Ternyata ada panunya juga. Ini ternyata dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki bersih orang ini. Orator, pemimpin hebat. Sampai orang itu diprovokasi sama dia, gampang ngumpul. Tapi kasihan, dia bukan pendidik yang sukses. Makanya sampai hari ini tubuhnya dia diludahi di depan mata. Kasihan banget. Nah, saya ingatkan legacy terbaik kehidupan. Jadi harapan bangsa, percayalah saudara, kalau tetap punya motivasi yang benar. Kalebi yang Pengkhotbah 1 ayat 14, Pengkhotbah 1 ayat 4, generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada, tetapi bumi tetap ada. Semua lihat baik-baik Bapak Ibu, kita tidak akan meninggalkan itu. Sebab kalau kita belajar eklesiologi, nanti kerajaan Yerusalem baru kan ada di sini, tapi dengan langit baru dan bumi yang baru. Ya dong, saya yakin sudah diajari itu, karena memang betul kita punya tugas memenuhi bumi dan kemuliaan. Mungkin sharing itu, ya sharing saya itu saja, menguatkan beberapa hal penting. Tapi intinya begini, kalau tidak muncul kepahlawanan, ya susah kita memenangkan berkat Tuhan. Saya tidak mau fasilitas, itu cuma bonus, cuma tools, cuma alat, tapi kepahlawanan yang Tuhan. Oke, sebelum saya lupa, Telkomsel itu pernah kira-kira 7 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu, Telkomsel ya. Saya suka ide yang mereka. Ya, kalau Excel kan pernah pakai iklan kayak monyet gitu, pernah itu. Ya dong, dulu kan pernah itu iklan monyet, Excel gitu ya. Ya bagus, ide-idenya kreatif.
Tapi Telkomsel seringkali pakai iklan yang mendidik. Nah, saya nggak ada hubungan dengan Telkomsel, saya ya. Saya nggak perlu. Yang pakai Excel jangan marah. Saya juga pakai Excel. Saya dari pertama handphone sampai sekarang pakai Excel. Tapi Telkomsel itu kira-kira 8 tahun yang lalu saya terkejut. Dia pasang iklannya selalu orang-orang yang punya kepala mana. Nah, salah satunya adalah Suster Apo yang dari timur. Saya agak lupa namanya. Itu disebut Suster Apo. Maka itu saya baru tahu yang dia lakukan. Saya sampai geleng-geleng kepala. Dia itu seorang bidan yang suka nolong orang melahirkan ke satu pulau dari tempat dia ada. Kalau nggak salah dari Kupang atau dari mana. Dia mesti berlayar dengan perahunya, bukan perahu yang canggih. Perahu dia pakai dari itu kira-kira bisa 1 jam lebih, dan kadang-kadang ombak bisa di atas 2 meter. Coba, bertahun-tahun dia lakukan itu, nggak ada maksud apapun. Jadi kalau dia dipasang iklan oleh Telkomsel, dia sampai kaget. Tapi waktu kemudian di interview, tujuannya apa dia lakukan itu? Jawabannya cuma sederhana. Saya mau supaya ibu-ibu itu melahirkan, ditolong untuk kemudian minimalkan orang-orang mati. Karena angka kematian di daerah itu, saya lupa di daerah mana, itu cukup tinggi. Tapi begitu dia memberi kontribusi, berbeda. Nah, orang baru tahu, seperti saya baru tahu ketika Telkomsel kemudian eksposi. Tapi awalnya dia tidak bermaksud untuk jadi bintang iklan, sama sekali enggak. Waktu di shoot saja tidak ada action sama sekali. Cuma di shoot waktu dia lagi dayung perahu, di shoot waktu dia sedang menolong seorang perempuan. Udah itu aja. Ngomong juga. Saya waktu melihat itu, ya ampun. Nah, ini jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Nah, saya berharap Indonesia ke depan tetap luar biasa, parti juga tetap luar biasa. Karena memang harapan bangsa tetap diberi harapan. Saya pikir itu Pak Tia. Ya, untuk saya dorong anak-anak, kalau kalian ya nggak tahu SMP-nya kemana? Bentar ya, kalian doalah. Nah, saya berharap nanti ke depan biar ada banyak hal yang Tuhan terusir ke depan supaya harapan buat saya ini bisa ke SMP, ke SMA dan sebagainya. Ya, kalian mesti apa ya? Mesti coba melihat ke sini ke depan. Ya. Punya harapan nggak? Tuh orang semangatnya punya harapan nggak? Nah, saya berharap ini akan dilepaskan jadi anak-anak panah ini, Pak. Ya, karena Tuhan punya rencana besar. Ya, God bless you. Tuhan memberkati semua. Saya serahkan pada yang